Jika kita melihat ciptaan Allah, kita akan menemukan suatu keindahan yang luar biasa. Suatu keindahan dan keagungan yang menunjukkan keagungan Zat yang Maha Menciptanya. Keteraturan, keharmonisan, dan keindahan alam semesta menunjukkan akan adanya Zat yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Langit dengan segala hiasannya, bumi dengan lautan dan sungai-sungai yang mengalir di dalamnya, gunung yang begitu kokoh menjulang tinggi, hewan-hewan dan tumbuhan dengan bermacam-macam jenisnya. Semuanya diciptakan dengan begitu indah. Suatu karya luar biasa dari Sang Pencipta. Berpikir dan bertadabbur terhadap ciptaan Allah akan menambahkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, yang karenanya Allah Ta'ala menyuruh manusia untuk senantiasa merenungi ciptaan-ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan, dan gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana dia dihamparkan. Quran Surah Al-Ghasyiyah ayat 17-20. Allah Ta'ala pun memuji ulul albab, orang yang cerdas dan berakal, dan menjelaskan kebiasaan mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Ta'ala berupa ciptaannya. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Ali Imran ayat 190-191. Allah pun membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. Mereka dengan akal mereka menyangka bahwa jiwa yang telah mati tidak akan mungkin bisa dihidupkan kembali. Mereka mengatakan, siapakah yang dapat menghidupkan tulang berulang yang telah hancur luluh? Quran Surah Yasin ayat 78. Maka Allah pun menjelaskan bahwa membangkitkan manusia tidak apa-apanya dibandingkan penciptaan alam semesta. Jika saja alam semesta yang luar biasa besarnya Allah mampu membuatnya, bagaimana hanya dengan sekedar membangkitkan manusia? Tentu saja Allah lebih mampu. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Al-Ghafir ayat 57. Di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menjelaskan proses penciptaan langit dan bumi dengan jelas dan rinci, yang kemudian dibuktikan kebenarannya dengan ilmu pengetahuan modern. Al-Quranlah di samping juga sunnahnya satu-satunya sumber yang paling otentik dan dapat terpercaya. Adapun teori-teori yang dicetuskan oleh ilmuwan-ilmuwan barat, maka semuanya dikembalikan kepada Al-Quran. Jika sesuai maka kita ambil, namun jika berbeda, maka Al-Quran lebih didahulukan. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari, dimulai dari hari Ahad dan berakhir dengan hari Jumat. Dengan alasan inilah, hari Jumat menjadi hari raya bagi umat Islam. Di hari itu, Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 hari. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Quran Surah As-Sajdah ayat 3. Meskipun para ulama berbeda pendapat mengenai 6 hari masa penciptaan langit dan bumi, mayoritas ulama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan 6 hari adalah ukuran hari-hari biasa. Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa 6 hari di situ berbeda dengan hitungan hari-hari biasa, melainkan setiap harinya seperti 1000 tahun hari-hari biasa. Penciptaan bumi didahulukan sebelum penciptaan langit, sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah, yang artinya, dialah Allah
yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Kemudian Dia naik ke atas dan menjadikan 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 29. Karena ibarat sebuah bangunan, fondasi atau asas dibuat terlebih dahulu sebelum atap, maka bumi adalah asas atau fondasi dan langit adalah atapnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap. Quran Surah Ghafir ayat 64. Langit diciptakan dengan 7 lapisan. Begitu juga dengan bumi. Meskipun kata bumi selalu disebutkan dalam bentuk tunggal dalam Al-Quran, tidak sebagaimana langit yang seringkali disebutkan dalam lafaz jamak, namun ada sebuah ayat yang menunjukkan bahwa bumi pun 7 lapis sebagaimana langit. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, Allah lah yang menciptakan 7 langit, dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 12. Dan dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW, barang siapa berbuat kezaliman, menyerobot tanah orang lain meski hanya sejengkal tanah, maka Allah akan menimbungnya dengan 7 lapis bumi. Kemudian Allah memisahkan antara langit dan bumi sehingga angin pun bertiup, hujan pun turun, tumbuhlah berbagai macam tumbuhan, gunung-gunung ditancapkan di tempatnya. Allah menjadikan makhluk ciptaan berpasang-pasangan, diciptakan kehidupan dari air, diciptakannya matahari sebagai penerang, dan bintang-bintang serta rembulan sebagai hiasan. Semua itu bukti kebesaran Allah Ta'ala. Jarak antara langit dan bumi adalah 500 tahun perjalanan. Begitu juga antara satu lapisan langit dengan lapisan selanjutnya. Disebutkan dalam hadis riwayat Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Kami berkata, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian beliau bersabda, jarak keduanya adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara satu langit dengan langit selanjutnya perjalanan 500 tahun, dan tebal setiap langit adalah perjalanan 500 tahun, dan di antara langit ketujuh dengan arsy ada laut yang jarak antara dasar dan atasnya adalah seperti jarak antara langit dan bumi, dan Allah di atas itu semua. Tidak tersembunyi baginya amalan manusia. Orang-orang Yahudi selalu mencela Allah. Mereka mengatakan Allah Ta'ala selesai menciptakan langit dan bumi di hari Jumat dan beristirahat di hari Sabtu. Mereka menyangka Allah Ta'ala kelelahan setelah menciptakan langit dan bumi, sehingga memerlukan istirahat. Maha suci Allah atas apa yang mereka tuduhkan. Allah pun membantah ucapan mereka. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan. Quran Surah Qaf ayat 38. Allah Ta'ala Maha Kuasa di atas segala sesuatu. Jika Allah berkehendak, bisa saja langit dan bumi diciptakan dengan sekejap. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya keadaannya, apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Quran Surah Yasin ayat 82. Namun Allah memiliki nama Al-Hakim, Maha Bijaksana. Semua ketentuan Allah mengandung hikmah. Dengan proses penciptaan langit dan bumi, Allah ingin menunjukkan kepada makhluknya akan keagungan Allah dan mengajarkan bahwa segala sesuatu membutuhkan proses. Dengan ini
manusia belajar bersabar. Di antara tanda kekuasaan Allah di bumi adalah diciptakannya lautan dan sungai-sungai. Dengan lautan, seseorang bisa berlayar mencari rezeki. Disediakan ikan-ikan yang segar untuk makanan manusia. Di dalamnya terdapat berlian dan mutiara yang sangat indah dan berharga. Semua itu diciptakan hanya untuk manusia. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah kapal-kapal di tengah yang berlayar di laut seperti gunung-gunung. Jika dia menghendaki, dia akan menangkan angin, maka jadilah kapal-kapal itu terhenti di permukaan laut. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaannya bagi setiap orang yang bersabar dan banyak bersyukur. Quran Surah Asy-Syura ayat 32 dan 33. Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya kapal itu berlayar di laut dengan nikmat Allah, supaya diperlihatkannya kepadamu sebahagian dari tanda-tanda kekuasaannya? Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi semua orang yang sangat sabar, lagi banyak bersyukur. Quran Surah Luqman ayat 31. Dan dialah Allah yang menundukkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar, dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari keuntungan dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 14. Lautan dan sungai-sungai adalah dua ciptaan yang menjadikan bumi semakin indah. Tidak heran ketika Allah menyebutkan surga selalu dikaitkan dengan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Karena memang tanpa sungai, kehidupan akan terasa gersang. Dengan sungai dan lautan pula, udara menjadi bersih, tidak tercemari oleh bangkai hewan. Makanya Rasulullah SAW ketika ditanya tentang bangkai ikan laut, beliau bersabda, "Dia, air laut itu suci airnya dan halal bangkai hewannya." Wallahu a'lam bishawab.